Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah dan dapat melaksanakan pembelajaran daring ini dengan baik dan tentunya menyenangkan. Pada materi kali ini akan kita bahas bab 2, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Tentunya kalian masih ingat ketika kalian waktu di SD, di MI, klasifikasi makhluk hidup ini sudah pernah disinggung, juga sudah pernah dibahas oleh guru kalian. Nah, lebih dalam lagi untuk jenjang MTS, hari ini akan kita bahas terkait dengan klasifikasi makhluk hidup. Anak-anakku semuanya, sebelum bicara tentang klasifikasi makhluk hidup, kita perlu tahu sejarah klasifikasi itu bagaimana. Ya, diawali dulu 2000 tahun yang lalu, ya, seorang filosof bernama Aristoteles, dia membagi kehidupan ini menjadi dua hal besar. Ya, jadi makhluk hidup ini dia membagi dua. Yang pertama dia kelompok tumbuhan. Kelompok tumbuhan didasari karena dia berklorofil, ya, dan tidak dapat bergerak. Contohnya ya pohon, semak, herba, gitu ya. Kemudian kelompok hewan. Kelompok hewan ini didasari karena dia bisa bergerak dan tidak punya klorofil, termasuk di dalamnya hewan di air, di udara maupun di darat. Selanjutnya pada tahun 1735 Carolus Linnaeus dia mengembangkan sistem klasifikasi yang baru, ya. Itu sudah berdasarkan persamaan ciri-ciri, mulai dari struktur tubuh atau bentuk tubuh, kemudian ukuran, berdasarkan ciri-ciri warna dan cara memperoleh makanan. Sistem klasifikasi Linnaeus ini memberi dua kata untuk setiap nama jenis organisme, ya. Kata yang pertama menyatakan marga, ya, atau genus. Kata yang kedua menyatakan jenis, ya, atau spesies. Contoh pada tanaman padi. Tanaman padi itu nama ilmiahnya adalah Oryza sativa, ya, Oryza sativa. Oryza itu karena dia marganya adalah Oryza, nama warga. Terus jenisnya dia sativa. Namun biasanya kalau penulisan lengkap ditulis dengan Oryza sativa L. Nah, inisial L di sini itu adalah dari kata penemunya, yaitu Linnaeus, ya. Kemudian kita harus tahu untuk apa sih klasifikasi itu, ya. Jadi ada tujuan klasifikasi. Yang pertama karena untuk mempermudah dan mempelajari, ya, serta mengenal berbagai macam makhluk hidup. Selanjutnya untuk mengetahui hubungan kerabat atau kekerabatan, ya, antar makhluk hidup. Kemudian bisa untuk mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Selanjutnya mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. Nah, jika kita mempelajari tentang klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup ini, maka ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup ini yang sering kita sebut atau biasa kita sebut taksonomi, ya. Jadi taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan makhluk hidup, ya. Sistem klasifikasi makhluk hidup itu ada berdasarkan kingdomnya, itu ada 5 kingdom, ya. Yang terbaru 6 kingdom.
Kita akan bahas satu persatu yang 5 kingdom. Sistem klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom itu terdiri dari yang pertama Monera, kemudian yang kedua Protista, ketiga jamur ya atau fungi, keempat plantae atau tumbuhan, dan yang kelima animalia. Animalia ini kelompok hewan. Ya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kingdom Monera. Kingdom Monera ini anggotanya terdiri dari makhluk hidup bersel satu, ya. Makhluk hidup bersel satu yang memiliki struktur sangat-sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Ya. Contohnya ganggang, dia bersel satu. Selanjutnya kingdom Protista. Kingdom Protista ini terdiri dari makhluk hidup yang bersel banyak. Bahkan ada yang menyerupai tumbuhan. Kenapa? Karena memperoleh makanan dengan cara fotosintesis. Ada yang menyerupai hewan, dan juga ada yang menyerupai jamur, karena dia cara hidupnya dengan memakan organisme lain. Gitu. Contoh kingdom Protista ada Paramecium, ada jamur lendir, juga ada Euglena. Mungkin contoh-contoh ini kalian sudah pernah dengar atau sudah tahu ketika kalian belajar waktu di SD atau MI. Ya. Selanjutnya untuk kingdom fungi. Fungi ini jamur, ya. Tergolong makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak dan bersifat heterotrof, ya. Kenapa? Karena dia bisa membuat tidak bisa membuat makanan sendiri, ya. Dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Ciri-cirinya memiliki inti sel, ya, mempunyai dinding sel. Karena tidak bisa memasak makanan sendiri, berarti dia tidak memiliki klorofil, ya. Kemudian dia tidak memiliki kemampuan untuk berpindah tempat, seperti itu. Contohnya, contoh kingdom fungi ini ada Basidiomycota, ya. Ini jamur yang biasa ada di kayu. Kemudian ada Xanthelerelle mushroom, jamur yang biasa kita masak itu untuk sate jamur. Kemudian ada jamur crispy gitu ya, itu Xanthelerelle mushroom. Kemudian untuk kingdom plantae. Kingdom plantae ini adalah jenisnya tumbuhan, ya. Kingdomnya tumbuhan. Merupakan organisme multiseluler, berarti bersel banyak, ya, dan dia eukariotik. Dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrof, berarti dia punya klorofil, ya. Sel-sel tumbuhan multiseluler membentuk jaringan dan organ. Jadi dia sudah lengkap. Ada yang disebut dengan daun, ada batang, nanti juga ada bunga, buah, akar, seperti itu. Beda dengan kingdom yang sebelumnya. Contoh jamur, dia tidak ada akarnya, dia tidak ada batangnya, daunnya, tidak jelas, ya, tidak jelas mana batang, mana daun, dan seterusnya. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Aseksual ini berarti dia bisa vegetatif. Contoh seperti singkong yang kita potong kemudian kita tancapkan ke tanah, dia tumbuh. Kalau aseksual dia ada penyerbukan, ya. Ada penyerbukan berarti dia pasti punya bunga. Seperti itu. Dan dia tidak bisa berpindah tempat. Itu ciri-ciri dari kingdom plantae. Kingdom plantae ini digolongkan ada lumut, paku-pakuan, dan tumbuhan biji, ya. Jadi lumut itu tumbuhan yang tidak berpembuluh, ya. Lumut ini tumbuhan yang tidak berpembuluh, tapi dia tergolong kingdom plantae.
Kemudian ada paku-pakuan. Paku-pakuan itu tumbuhan paku ya anak-anak ya. Kalian pasti tahu. Dan salah satu tumbuhan paku yang sering kita konsumsi adalah pakis. Nah, jadi kalau ibu kalian, umi kalian masak di dapur ya, kemudian ternyata itu adalah pakis, maka itu adalah termasuk tanaman paku-pakuan atau tumbuhan paku. Selanjutnya tumbuhan biji ya. Ini tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan biji ini yang sering kita jumpai ya. Ada rambutan, ada mangga dan lain sebagainya. Saya yakin kalian pasti tahu tentang tumbuhan biji. Sekarang kita bahas satu persatu kingdom plantae ini, mulai dari lumut ya. Lumut ini secara umum ini memiliki ciri-ciri bentuknya menyerupai akar ya, yang disebut dengan rhizoid ya, bentuknya seperti akar dia, lembut-lembut seperti itu ya, yang disebut dengan rhizoid. Batang dan daun itu dia punya ya, seperti itu. Jadi seperti batang, seperti daun, seperti itu. Tapi masih belum terlihat jelas seperti pada tanaman tumbuhan biji. Tetapi bukan akar ya. Jadi dia memiliki menyerupai akar, tetapi bukan akar, batang dan daun sejati. Itu ya. Tidak ditemukan adanya jaringan pembuluh pada alat tubuhnya. Tidak ada jaringan pembuluh ya. Pengangkutan air dan garam mineral berlangsung dari sel ke sel secara lambat. Seperti itu. Sel ke sel secara lambat. Habitatnya di tempat yang lembab atau basah ya, jadi kalau misalkan di tempat kalian, dekat rumah kalian ada yang lembab, jarang tersinari oleh matahari, pasti di sana kita jumpai ada lumut ya. Bahkan tempat-tempat yang selalu basah itu juga ada lumut seperti itu. Selanjutnya ukuran tubuhnya berukuran 0,5 cm sampai 15 cm. Jadi lumut itu juga ada yang tinggi anak-anak ya. Lumut itu tidak selalu lumut yang kalian jumpai di mana itu, di bebatuan yang hanya terasa licin seperti itu. Tapi lumut itu juga bisa tumbuh sampai 15 cm. Kemudian daur hidupnya mengalami pergiliran ya, pergiliran keturunan antara fase kawin dan tak kawin. Itu yang disebut dengan metagenesis untuk lumut ya. Contoh lumut yang termasuk kingdom plantae ini adalah lumut hati ya, lumut hati. Kemudian ada lumut gambut seperti itu. Lumut gambut itu sphagnum ya. Kemudian yang kingdom plantae golongan tumbuhan paku ya, tumbuhan paku yang tadi Pak Wan contohkan pakis ya. Itu ciri-cirinya dia sudah berpembuluh ya, dia sudah berpembuluh, sudah ada kelihatan batangnya seperti itu. Karena golongan tumbuhan paku ini sudah memiliki xilem ya, dan pembuluh tapis atau floem. Jadi sudah ada pengangkutan mineral, air, kemudian dia sudah bisa menyalurkan ke seluruh tubuhnya seperti itu. Tumbuhan berpembuluh sering disebut dengan tumbuhan tingkat tinggi. Kenapa? Karena sudah kompleks ya, sudah lengkap. Ada daunnya, ada batangnya seperti itu. Tumbuhan paku itu memiliki organ tubuh ya, akar, batang dan daun sejati. Seperti itu. Bahkan daunnya sudah ada yang mengandung klorofil sehingga dia bisa melakukan fotosintesis. Seperti itu. Daun yang mengandung spora ini pada tanaman paku ya, yang disebut dengan sporofil, ini merupakan daun fertil atau daun subur. Jadi kalau kalian tahu tanaman pakis yang mama kalian atau umi kalian masak, itu di daunnya ya, di pinggir-pinggir itu ada hitam kecil.
itu adalah spora. Seperti itu. Menandakan bahwa daun itu subur ya atau fertil. Seperti itu. Daun yang tidak mengandung spora itu untuk fotosintesis. Seperti itu. Nah, yang ada spora itu dia untuk berkembang biak. Seperti itu. Daun yang tidak mengandung spora dan hanya untuk fotosintesis itu yang disebut dengan tropofil ya, yang merupakan daun steril. Seperti itu. Daun steril itu berarti dia mandul ya, tidak bisa untuk berkembang biak. Ciri khas tanaman paku itu adalah ujung daun tanaman paku ini ketika muda itu gulung, melungker seperti itu ya. Dia menggulung gitu. Makanya tanaman pakis itu kita ambil yang muda ya. Yang ujung itu banyak yang kelihatan masih melingkar-lingkar seperti menggulung seperti itu. Itu ya. Tanaman paku ini berkembang biak dengan spora yang tadi sporanya itu ada di pinggir-pinggir daun yang fertil. Daun fertil itu daun yang subur ya. Contohnya ya tadi pakis, kemudian ada pucuk daun pada suplir seperti itu. Kalian tahu suplir? Ya, suplir itu termasuk tanaman paku anak-anak. Dan suplir itu biasanya ditanam di pot gitu ya. Dan dia mampu hidup di dalam rumah atau pada cahaya yang minimal. Seperti itu. Suplir ini biasa ditanam di pot sebagai bunga hias ya. Selanjutnya anak-anak, kingdom Animalia ya. Animalia ini golongan hewan ya, golongan hewan. Ciri-cirinya dia bersel banyak, tidak berklorofil, dan dia mampu untuk berpindah tempat ke tempat satu, dari tempat satu ke tempat yang lain. Cara makannya heterotrof. Heterotrof itu memanfaatkan organisme lain ya sebagai makanan. Seperti itu. Dia tidak bisa masak makanan sendiri. Sel hewan tidak memiliki dinding sel ya. Dan dia memiliki jaringan yang lengkap, yang terorganisasi dengan baik ya, ke dalam organ atau sistem organ. Seperti itu. Kingdom Animalia berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang. Nah, jadi hewan ini ada yang bertulang belakang, ada yang tidak. Gitu ya. Itu dibagi dua kelompok ya, dua kelompok. Ada avertebrata, ada vertebrata. Avertebrata berarti bermakna tidak bertulang belakang. Vertebrata itu bertulang belakang. Kingdom Animalia yang avertebrata ya, contoh kecoa ya, kemudian kupu-kupu dia tidak punya tulang belakang. Laba-laba itu juga tidak punya tulang belakang. Bahkan siput, nah siput itu cangkang ya, itu bukan tulang belakang. Seperti itu. Terus yang vertebrata ini berarti bertulang belakang, ada tulangnya ya. Contoh ya ikan, ular, itu ya, ada kucing, burung, itu hewan-hewan yang bertulang belakang. Gitu anak-anak ya. Itu sekilas tentang penjelasan terkait klasifikasi makhluk hidup ya. Kita harus tetap meyakini bahwa semua ciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia. Semua makhluk hidup yang Allah ciptakan itu pasti berguna. Hanya saja mungkin manusia masih belum mampu ya, mengeksplor akal, mengeksplor pikiran sejauh mana manfaat dari apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Untuk klasifikasi makhluk hidup ini kita masih berkiblat dengan negeri barat ya. Padahal kalau kita cermati di Al-Qur'an, klasifikasi ini sempat disinggung ya, ada di dalamnya ya. Contohnya pada surat An-Nur ya, ayat 45.
Di sana Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, sebagian berjalan 2 kaki, sebagian lain berjalan 4 kaki. Ya. Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat An-Nur ayat 45. Kalau melihat arti ayat ini sebetulnya sudah menunjukkan adanya sistem klasifikasi. Ya. Ada yang berjalan di atas perut dengan 2 kaki, dengan 4 kaki. Ya. Mudah-mudahan ilmuwan kita, para cendekia muslim, bisa mengeksplor sehingga kita tidak lagi